Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat mengalami remblong, sebuah truk menabrak sejumlah mobil di Samarinda. Pasangan muda-mudi di Samarinda nekat membuang darah daging hasil hubungan gelap. Presiden Joko Widodo memastikan investor asing sudah masuk ke ibu kota Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Tiga orang terkapar di aspal yang direkam oleh warga ini merupakan korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Panglima Emnor, Sungai Pinang, Samarinda. Dari 3 pengendara sepeda motor itu, salah satunya meninggal dunia. Korban tersebut bernama Mustamin, sedang 2 lainnya mengalami luka serius. Kecelakaan maut ini terjadi saat 2 sepeda motor yang datang dari arah berlawanan bertabrakan. Menggunakan mesin pinjaman dari Dinas Kesehatan, warga Perumbumi Sempaja, Sempaja Timur, Samarinda bergotong royong membasmi penyebaran jentik dan nyamuk Aedes aegypti. Ketua RT setempat menyatakan ancaman wabah DBD sudah berlangsung 1 bulan. Tercatat sudah 10 anak yang mendapatkan perawatan di rumah sakit akibat menderita DBD. Bilah bagian tengah patung Garuda di Istana Garuda, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur berubah warna menjadi hijau. Perubahan tersebut tidak terjadi sekaligus dan itu terlihat sisi kiri dan kanan sayap patung Garuda yang masih berwarna hitam. Juru bicara Otorita IKN menyatakan perubahan warna itu merupakan bagian dari proses oksidasi. Kebakaran rumah yang direkam oleh warga ini terjadi di Jalan Dayak Modang, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara. Warga awalnya hanya melihat asap kecil dari bagian belakang bangunan. Warga menjadi panik saat kepulan asap kian menebal. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Sejumlah pekerja bekerja cepat untuk mengeluarkan muatan berupa air mineral dan tepung dari mobil box yang terguling di Jalan Sinarmas Land Boulevard, Balikpapan Utara. Kerja cepat ini dilakukan agar mobil bisa segera dipindahkan dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Sopir mobilnya tiba-tiba oleng dan terguling saat melintas di kawasan tersebut. Rumah putih mantan Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak digeledah penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejumlah petugas yang keluar dari rumah tersebut terlihat membawa sejumlah koper yang isinya belum diketahui. Penyidik KPK mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 8 malam. Sejauh ini belum diketahui pasti alasan KPK menggeledah rumah tersebut. Deklarasi Pilkada Damai yang digagas Polda Kaltim ini berlangsung di gedung BSCC Dom di Balikpapan. Kegiatan tersebut menghadirkan pasangan calon, mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur, calon wali kota dan wakil wali kota, hingga calon bupati dan wakil bupati sekaltim. Kapolda Kaltim memastikan pengamanan Pilkada serentak ini akan diperketat karena digelar serentak di Kalimantan Timur.
seorang pengusaha kayu yang menjabat sebagai Direktur Usaha Dagang KSJ di Kabupaten Berau diringkus tim penegak hukum lingkungan hidup dan kehutanan atau Gakum LHK wilayah Kalimantan. AE diringkus setelah buron selama 7 bulan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun dan denda 3,5 miliar rupiah. Sepasang kekasih Dinda Milen Karmilasari dan Ahmad Muzadi Iksan digelandang ke Mapolresta Samarinda. Keduanya ditangkap karena diduga tega menelantarkan anak hasil hubungan gelap mereka. Bayi tersebut diletakkan di sebuah kursi di depan teras rumah warga di Jalan Marsda Asaleh, Gang Kehewanan Sidomulyo, Samarinda Ilir. Kapolresta Samarinda menyatakan bayi itu sengaja dibuang oleh kedua pelaku. Tujuannya agar bayi itu bisa diadopsi oleh seseorang yang sebelumnya telah bersepakat dan bersedia mengadopsinya. Kedua pelaku sengaja membuat skenario seperti itu agar aibnya tidak terbongkar. Pihak-pihak terkait atau dari peristiwa ini bisa berhasil menemukan kedua orang tua dari bayi tersebut, dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata yang menemukan pertama kali bayi tersebut ternyata juga sudah mengetahui atau bekerja sama dengan kedua orang tua tersebut untuk rangkaian atau penelantaran bayi tersebut. Mari, kemudian tanpa disadari. Ibu sang bayi menyatakan pembuangan bayi itu memang hanya skenario antara dirinya dan penerima bayi. Tujuannya agar suami dari penerima bayi itu bersedia mengadopsi bayi tersebut. Pelaku bersepakat dengan calon penerima bayi itu sejak kandungannya berusia 8 bulan. Enggak, saya serahkan. Serahkannya di mana? Depan rumah sakit Siaga Al Munawwaroh. Oh, Siaga yang di Porpo itu ya? Iya. Oh, sebelumnya sudah mengenal sama yang kamu serahkan? Baru kenal sebulan juga. Lewat mana kenal? Lewat aplikasi TikTok. Oh, TikTok. Iya. Berarti sebelumnya udah ada kesepakatan Sudah gitu ya? ada kesepakatan. Itu sejak usia berapa itu kandungan? Usia kandungan berapa? Masuk jalan 8 bulan. Oh, jalan 8 bulan. Pas sudah lahiran baru kamu komunikasi sama dia ya? Iya, betul. Oh. Perkara pembuangan dan penelantaran bayi ini masih dikembangkan oleh polisi. Sementara si penerima bayi masih berstatus sebagai saksi. Iswanto melaporkan dari Samarinda.